Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Rahmasari. Saya akan menyampaikan beberapa tanggapan mengenai yang pertama, kemajuan teknologi, informasi, dan telekomunikasi di era modern, serta bagaimana cara mengimbangi konten-konten negatif yang ada di media sosial. Yang kedua, keagungan akal pikiran yang Allah berikan kepada hambanya sebagai alat merenungi ciptaan Allah dan penghambaan terhadap Allah, mencakup peran penting ketundukan akal pikiran terhadap tuntunan syariat agama Islam. Yang ketiga, pentingnya pendidikan Islam di era disruptif, mencakup ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menjadikan generasi muda ini menjadi generasi yang unggul dan tangguh dalam menghadapi tantangan di masa disruptif mendatang. Saya akan membahas yang pertama tentang kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi di era modern. Teknologi informasi, telekomunikasi, dan informasi di era modern ini telah membawa kita ke era digital yang penuh dengan informasi yang tersebar luas dan cepat. Akibatnya terjadi banyak perubahan pada gaya hidup dan pola pikir masyarakat. Pada zaman ini, media sosial banyak digunakan sebagai sumber utama pengetahuan atau sebagai tolak ukur suatu kebenaran. Padahal hakikatnya, sebagai masyarakat, kita perlu memverifikasi hal tersebut terlebih dahulu. Apakah itu berita benar ataukah itu berita palsu? Kemudian hal ini berdampak pada cara pandang agama dan perilaku sosial. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengimbangi konten-konten negatif yang ada di media sosial dengan menyajikan konten-konten positif. Gimana sih caranya? Yang pertama, jika kita mendapatkan informasi di media sosial gitu, kita dilarang untuk menelan mentah-mentah hal tersebut terlebih dahulu. Akan tetapi kita perlu memverifikasinya, apakah ini berita benar, apakah ini berita palsu. Nah, kemudian cara mengimbangi konten-konten negatif yaitu dengan menyajikan konten-konten positif. Contohnya, kita mengunggah dakwah agama Islam ke laman media sosial kita atau kegiatan sosial yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan berita yang akurat gitu, dan kita akan menjadikan media sosial ini menjadi tempat yang lebih positif. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya. Media sosial banyak memberikan manfaat, akan tetapi juga tidak sedikit memberikan kerugian pada masyarakat. Nah, berikut ini tips-tips penggunaan akal sehat terhadap konten-konten negatif yang ada di media sosial. Yang pertama, kita harus berpikir kritis dan analitis. Ini sangat penting. Ini merupakan tips sangat penting dalam penggunaan akal sehat terhadap konten-konten negatif di media sosial. Nah, kita harus berpikir kritis dan analitis. Jangan mudah percaya dengan informasi yang kita dapatkan di media sosial. Itu tadi, kita dilarang untuk menelan mentah-mentah informasi yang kita dapatkan di media sosial. Akan tetapi, kita harus memverifikasi hal tersebut terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus mengecek sumber informasi dan kredibilitasnya. Kita bisa mengecek informasi tersebut di situs web terpercaya, situs web pengecekan fakta terpercaya. Kemudian kita harus mempertimbangkan konteks di mana media sosial itu dibagikan, di mana konten tersebut dibagikan gitu. Perhatikan sumber informasi, kemudian akun organisasi dan individual acak gitu. Untuk apa sih konten tersebut dibagikan gitu? Yang pertama, untuk menginformasikan atau sekedar untuk hiburan atau memang untuk memanipulasi opini publik. Nah, itu tips yang pertama. Sekarang tips yang kedua adalah mencari sumber berita dan memverifikasinya. Ya, mencari sumber berita
di media sosial, kemudian kita juga perlu memverifikasinya. Cari identitas si pembuat konten, apakah mereka kredibel atau tidak. Kemudian kita cari sumber informasi yang jelas dan terpercaya, kemudian kita gabungkan dengan informasi yang baru kita dapatkan di media sosial. Apakah mereka sinkron ataukah tidak gitu. Kemudian pastikan bahwa berita yang kita dapatkan di media sosial ini up to date alias update. Kemudian yang ketiga adalah kita harus melaporkan konten-konten negatif yang ada di media sosial ke platform yang ada di media sosial, ke platform pelaporan yang ada di media sosial. Contohnya, kita menemukan konten-konten negatif seperti perundungan atau kebencian di media sosial di TikTok gitu. Kita bisa melaporkan hal tersebut di laman pelaporan yang ada di TikTok gitu. Nah, apabila konten tersebut mengandung sara atau pornografi, maka kita juga bisa melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan literasi digital. Bagaimana sih caranya gitu? Bagaimana media sosial ini bekerja, kemudian algoritma apa yang digunakan, kemudian bagaimana konten tersebut dibagikan gitu. Kenali ciri-ciri hoaks yang ada di media sosial yang kita temukan agar kita tidak mudah tertipu dengan berita-berita yang tersebar di media sosial. Kita juga bisa meningkatkan literasi digital itu dengan cara mengikuti pelatihan yang ada di media sosial gitu, agar kita bisa menjadi pengguna yang bertanggung jawab dan bijak. Oke, yang kelima atau yang terakhir, kita harus menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab. Gimana sih caranya gitu? Caranya adalah bagaimana kita memikirkan dampak yang akan terjadi apabila kita mengunggah konten tersebut. Kita harus memikirkan dampaknya terlebih dahulu. Dampak apa sih yang akan kita dapatkan setelah memposting konten tersebut? Berdampak baik atau berdampak buruk? Jika berdampak baik, maka kita boleh teruskan, kita bagikan agar menginformasikan kepada orang-orang. Jika menurut kamu itu berita yang negatif, berdampak negatif, maka tidak boleh menyebarkan konten tersebut. Kita juga harus menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati privasi orang lain. Ini 5 tips dalam penggunaan akal sehat terhadap konten-konten negatif yang ada di media sosial. Nah, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara menyajikan konten-konten positif ke media sosial. Yang pertama, kita perlu menentukan tujuan dan target audiens terlebih dahulu. Nah, ini sangat penting. Kepada siapa kita akan menyebarkan konten kita, kemudian tujuannya apa? Tujuannya itu untuk apa nih? Yang pertama untuk meningkatkan kesadaran, untuk mendidik orang, atau sekedar untuk menyebarkan kegembiraan saja. Nah, kita harus fokus kepada hal-hal kebaikan. Kemudian kita juga bisa menggunakan format teks, video, gambar, infografis, atau siaran langsung untuk menarik perhatian audiens. Nah, kita juga bisa melibatkan audiens dengan bertanya, kemudian mengadakan kontes, dan mendorong diskusi. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan influencer atau organisasi atau individual acak yang memiliki tujuan yang sama dengan kita, yaitu menyebarkan kebaikan. Selanjutnya, kita perlu konsisten dalam memposting video dan menggunakan hashtag yang relevan. Kita juga harus memantau dan menganalisis untuk menyempurnakan strategi media sosial. Beberapa contoh konten positif yang dapat kita bagikan ke media sosial. Yang pertama, cerita inspiratif. Yang kedua, promosi acara positif, isu-isu penting, foto video yang indah, atau sekedar humor
yang menyebarkan kebahagiaan. Mengikuti tips ini, kita bisa menjadikan media sosial sebagai tempat yang positif dan inspiratif. Pembahasan selanjutnya adalah keagungan akal pikiran yang Allah berikan kepada hambanya sebagai alat untuk merenungi kekuasaan Allah dan penghambaan terhadap Allah, serta mencakup pentingnya ketundukan akal pikiran terhadap syariat agama Islam. Akal pikiran adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, yang memungkinkan manusia membedakan mana yang benar, mana yang salah, kemudian baik buruk, manfaat dan mudarat. Dengan akal pikiran, kita bisa merenungi kekuasaan Allah, keagungan penciptaan alam semesta, serta kompleksitas diri kita sendiri. Bagaimana sih diri kita ini diciptakan? Merenungi kebesaran Allah dapat membawa manusia kepada cinta dan ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, akal manusia ini memiliki keterbatasan. Akal kita tidak bisa menembus ranah-ranah kebijaksanaan yang telah Allah tentukan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus tunduk terhadap syariat agama Islam. Syariat agama Islam ini merupakan landasan untuk menjadikan kita menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Ketundukan akal pikiran terhadap syariat agama Islam membawa kita ke kehidupan yang abadi, kemudian menolong kita dari kesesatan dan memperkuat iman kita. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya memiliki tanggung jawab untuk menggunakan akal kita dengan baik gitu, agar akal kita bisa dengan optimal mencapai tujuan hidup, yaitu menjadi hamba yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan Islam di era disruptif yang mencakup ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan untuk menjadikan generasi muda sebagai generasi yang unggul dan tangguh dalam menghadapi tantangan di era disruptif mendatang. Nah, pendidikan Islam di era disruptif ini sangat penting, yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat. Pendidikan Islam yang komprehensif tidak hanya fokus pada pengetahuan, akan tetapi juga fokus kepada sikap dan keterampilan. Agama menjadi landasan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam di kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam juga menanamkan nilai-nilai moral dan sikap yang mulia terhadap siswa atau mahasiswa. Siswa atau mahasiswa juga dibekali dengan pengetahuan yang kuat serta keterampilan yang dibutuhkan di era disruptif ini, di era yang dimana perubahan ini sangat cepat. Pendidikan Islam di masa disruptif sangatlah penting untuk menciptakan generasi yang kuat, kemudian berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan. Dengan pendidikan yang tepat, anak-anak kita bisa menjadi generasi yang beriman, bertakwa, serta berpikir kritis. Mereka juga akan memiliki pengetahuan agama, etika, moral, serta keterampilan kerja tim. Penting untuk memberikan pendidikan Islam yang berkualitas kepada anak-anak kita agar anak-anak kita bisa agar anak-anak kita bisa menjadi generasi muda yang unggul dan tangguh. Kemudian pendidikan Islam juga membekali anak-anak atau membekali siswa dengan pengetahuan yang kuat dan keterampilan yang dibutuhkan di era disruptif ini, seperti komunikasi efektif, penyelesaian masalah, dan berpikir kreatif. Kerjasama dari sekolah, dari keluarga, dan dari masyarakat ini juga sangat diperlukan dalam pendidikan Islam. Dengan pendidikan yang menyeluruh, siswa akan berkontribusi positif dan membawa perubahan yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Dalam era digital ini yang penuh dengan informasi, kita perlu mengimbangi konten-konten negatif yang ada di media sosial dengan menyajikan konten-konten positif.
kita juga harus menggunakan akal pikiran dengan baik sesuai tuntunan syariat agama Islam, agar akal kita bisa dengan optimal mencapai tujuan hidup, yaitu penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam juga sangat penting di era disruptif ini. Pendidikan Islam memberikan kontribusi yang banyak, ya, memberikan pengetahuan yang kuat sehingga generasi saat ini bisa menjadi generasi yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.